Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi IPS yang akan kita pelajari pekan ini adalah tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, sandang, pangan, dan papan. Kegiatan ekonomi manusia berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pelayanan jasa, pertambangan, perdagangan, dan kerajinan. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pertanian. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan tanah sebagai faktor utama. Pertanian menghasilkan makanan. Jenis makanan diantaranya makanan pokok, sayuran, dan buah-buahan. Makanan pokok contohnya beras, jagung, dan sagu. Tanaman tersebut berumur pendek, artinya dipanen dalam 3 bulan. Bentuk kegiatan dari pertanian adalah bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya, petani padi, jagung, dan lain-lain. Ini adalah gambar petani padi. Yang kedua, perkebunan. Menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Contohnya, pekebun kelapa sawit. Yang pertama ada perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya perkebunan kopi. Dan yang ini adalah perkebunan teh. Yang ketiga, peternakan. Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan, kemudian mengambil hasilnya untuk dijual. Banyak penduduk memelihara ternak. Mereka disebut peternak. Misalnya, peternak kambing, sapi, kerbau, kuda, dan unggas. Hasil ternak merupakan sumber daya hewani. Misalnya, kulit, telur, susu, daging, dan tenaga. Sapi, kerbau, dan kuda dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, menarik gerobak, dan delman. Yang keempat, perikanan. Perikanan adalah kegiatan pembudidayaan ikan. Perikanan di Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin, perairan payau, dan perairan tawar. Perairan asin terdiri atas lautan. Contohnya ikan tuna, ikan tongkol, rumput laut, dan garam. Yang kedua, perairan payau berupa tambak di daerah pesisir yang perairannya merupakan campuran air asin dan air tawar. Contohnya ikan bandeng, ikan kerapu, ikan patin, dan ikan kakap. Yang terakhir, perairan tawar terdiri atas sungai, waduk, empang, danau, dan rawa. Contohnya ikan mas, ikan lele, dan ikan gurami. Yang kelima, kehutanan. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon liar. Jenis kayu di hutan adalah jati, mahoni, meranti, kamper, keruing, dan ulin. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya fauna dan menjadi daerah resapan air hujan. Yang keenam, perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Contohnya, pabrik makanan kaleng,
pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Pada gambar adalah contoh pabrik sepatu. Yang ketujuh, pelayanan jasa. Jasa adalah jenis usaha yang kegiatannya menitik beratkan pada pelayanan terhadap konsumen. Jadi, usaha jasa tidak memproduksi atau tidak membuat barang. Jenis pekerjaan di bidang jasa antara lain dokter, guru, penjahit, arsitek, pilot, perawat, montir, karyawan, kurir, tukang ojek, dan tukang beca. Ini adalah gambar pekerjaan-pekerjaan yang bekerja di bidang jasa. Ada dokter, pilot, dan guru. Yang kedelapan, pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi. Misalnya emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan batu bara. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Hasil pertambangan banyak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan bahan bakar. Pada gambar yang atas, ini adalah contoh pertambangan batu bara. Dan gambar yang bawah adalah contoh pertambangan minyak bumi. Yang kesembilan, perdagangan. Kegiatan perdagangan biasanya terjadi di dataran rendah. Perdagangan Indonesia tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Kegiatan perdagangan antar negara disebut kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Jadi, barang-barang yang diproduksi di Indonesia akan dikirim ke luar negeri, dijual ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Jadi, barang-barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Yang ke-10 adalah kerajinan. Kerajinan mengolah sumber daya alam. Misalnya, hewan, tumbuhan, dan tanah. Tanah dijadikan gerabah. Bambu dijadikan keranjang. Kulit sapi diolah menjadi wayang. Barang kerajinan juga bernilai seni dan dijual ke luar negeri. Pembuat kerajinan disebut pengrajin. Ini adalah gambar dari barang-barang kerajinan. Yang pertama ada gerabah yang terbuat dari tanah liat. Kemudian ada keranjang yang terbuat dari bambu yang dianyam. Dan ada wayang yang terbuat dari kulit. Usaha di bidang pariwisata. Yang pertama, penyewaan tempat penginapan. Yang kedua, jasa transportasi wisata. Yang ketiga, penjualan cindera mata. Yang keempat, penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.